Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Tuhan, Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Sebab itu, mari kita akan bersama memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Wah, luar biasa. Anak-anak luar biasa memuji Tuhan. Kita percaya puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita akan menyanyi sebuah pujian tentang "Hai kawan, tahukah kamu buku yang indah." Haleluya. Mari anak-anak sama-sama kita
meskipun kami masih kecil, tapi kami percaya lewat firman-Mu, kami boleh tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Berkati urapi hamba-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Yesus cinta anak-anak dan berkata, datang padaku, jangan kita menghalangi, sebab mereka yang empunya kerajaan surga. Mari datanglah ke sekolah minggu, kau kan belajar firman Tuhanmu. Hidupmu diubahkan penuh Roh Kudus, jadi generasi perkasa di dalam iman. Jadi generasi perkasa di dalam iman. Jadi generasi perkasa di dalam iman. Haleluya, generasi perkasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Pasti semuanya luar biasa bersama Yesus, oke? Nah, berita sukacita pada pagi hari ini dari surga adalah Tuhan Yesus akan menjadikan kalian semua generasi perkasa dalam iman. Wow, luar biasa ya. Anak-anak percaya? Kalau ada yang ragu-ragu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 112 ayat yang kedua. Setelah hitungan ketiga, kita mulai baca bersama-sama. Oke, anak-anak sudah menemukan? 1, 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Anak-anak percaya firman Tuhan bahwa Tuhan akan membangun generasi perkasa. Kalian semua itu ada di dalam janji firman-Nya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi generasi perkasa di dalam Tuhan, yang bisa mengalahkan dosa, bisa mengalahkan kelemahan kita, bisa mengalahkan iblis dan kuasa kegelapan? Yang pertama, anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi engkau sebagai anak-anak. Dia cinta kepada kalian semua. Sebab itu kalian harus menyambut Yesus di dalam hati kalian masing-masing. Mau anak-anak? Suatu saat orang-orang tua membawa anak-anak kepada Yesus di bait Allah. Lalu murid-murid Tuhan Yesus marah, justru mengusir mereka. Mungkin pikir murid-murid anak-anak akan membuat ribut, membuat gaduh. Tapi Yesus justru menegur murid-muridnya, biarkanlah mereka datang kepadaku, karena mereka inilah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak, Tuhan Yesus menyambut anak-anak, memeluk satu persatu, kemudian yang kecil dipangku. Senang anak-anak dipangku papa mama, apalagi dipangku oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Tidak hanya itu anak-anak, Tuhan Yesus juga rela mati di kayu salib. Karena kasih-Nya kepada kalian, Tuhan Yesus menebus dosa kita dengan penderitaan di kayu salib. Darah-Nya tercurah sampai habis untuk mengampuni dosa kalian dan saya. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus. Kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Janjinya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa
bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Anak-anak mau membuka hati dan hidup kalian untuk menerima Roh Kudus, supaya kita semua menjadi generasi perkasa di dalam iman. Nah, pagi hari ini ada sebuah kisah nyata anak-anak. Di benua Afrika, kira-kira 150 tahun yang lalu, ada seorang penginjil yang bernama Pak Tom. Ya, Pak Tom ini diutus, disuruh oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Pak Tom ternyata dia nurut. Dari negara Inggris dia datang ke sebuah desa di pedalaman Afrika. Desa yang sepi, desa yang sunyi. Pak Tom tiba di sana. Dan anak-anak puji Tuhan, Pak Tom disambut oleh kepala desa, diizinkan tinggal di situ untuk mengajar orang-orang. Dan pada suatu hari, Pak Tom mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Apa yang terjadi anak-anak? Pada hari yang ditentukan, sore itu, ternyata yang hadir cuma 2 orang. Itu saja anak-anak, laki-laki dan perempuan. Nama mereka adalah Bingo dan Naomi. Tetapi Pak Tom tetap semangat mengajarkan puji-pujian, mengajak mereka beribadah dan memberitakan firman Tuhan anak-anak. Dan sore hari itu, Bingo dan Naomi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa mereka dan menyelamatkan. Dan hati mereka anak-anak pulang dengan sukacita, dengan sangat gembira karena mereka sudah tidak punya beban dosa. Mereka yakin bahwa mereka sudah diselamatkan. Puji nama Tuhan anak-anak. Hari yang kedua pun tiba. Tetapi tunggu punya tunggu. Sampai sore itu yang hadir kembali hanya 2 orang anak. Siapa namanya? Bingo dan Naomi. Betul ya, kalian pintar. Dan ibadah pun berlangsung anak-anak. Pak Tom memimpin ibadah dengan semangat, diurapi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika Bingo dan Naomi berdoa, tiba-tiba Roh Kudus turun, hadirat Tuhan turun. Dan Roh Kudus menjamah 2 anak ini. Mereka sampai menangis, tapi bukan menangis karena sedih, menangis karena sukacita. Dan mereka pun pulang ke rumah mereka. Pasti kalian bertanya-tanya kan, mengapa 2 hari berturut-turut hanya 2 anak yang datang? Kemana penduduk yang lain yang ratusan jumlahnya? Ternyata anak-anak, penghalangnya adalah ada seorang dukun sakti namun jahat. Namanya Pak Gregorio. Dia menghadang di ujung jalan. Siapapun yang berani datang, maka Pak Gregorio ini mengacungkan tongkat gadanya yang beracun. Siapapun yang kena tongkat beracun ini pasti sakit dan bahkan ada yang meninggal, anak-anak. Tapi 2 anak ini bisa datang ke lapangan untuk KKR. Mereka kan badannya kecil, jadi mereka bisa menyelusup di antara pohon-pohon. Tapi sore itu, Pak Gregorio sudah menghadang mereka dan berkata, "Hai anak-anak, jangan lari, aku akan menghukum engkau. Engkau berani melawan aku ya, datang ke ibadah di lapangan itu." Dan 2 anak ini lari anak-anak, mereka juga takut. Ya, mereka lari dan dikejar oleh si dukun sakti ini. Apa yang terjadi anak-anak? Mereka menemukan sebuah gubuk tua. Langsung masuk ke situ, Bingo masuk, Naomi masuk, dan pintunya ditutup. Sayangnya grendelnya sudah rusak sehingga Bingo dan Naomi harus memegangi pintu itu dengan tangan mereka. Pak Gregorio datang dan menggedor-gedor pintu. Dia mengatakan, buka pintunya, buka pintunya.
Kalian anak-anak yang nakal ya, aku hukum dengan tongkat ini, dengan gada ini, supaya kalian kapok. Ya, apa yang terjadi anak-anak? Bingo dan Nomi berdoa. Di tengah ketakutan mereka berseru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami, tolong kami. Apakah Tuhan Yesus menolong mereka anak-anak? Pasti Tuhan Yesus menolong mereka. Dan apa yang terjadi? Suara Pak Gregorio yang tadinya menggelegar, tadinya mengatakan, keluar kalian, aku tangkap kalian. Tiba-tiba ketika Bingo dan Nomi berdoa sungguh-sungguh, suara Pak Gregorio tiba-tiba berubah menjadi lirih anak-anak. Tiba-tiba Bingo dan Nomi mendengar suara Pak Gregorio berkata, tolong nak, aduh sakit, tanganku sakit, tolong nak. Bingo dan Nomi masih takut sebenarnya, tapi mereka memberanikan diri keluar. Dan ternyata apa yang terjadi anak-anak? Jawaban doa mereka, tangan Pak Dukun ini menjadi kaku seperti pohon. Tidak bisa diturunkan sehingga Pak Gregorio ini kesakitan. Tolong nak, ampuni aku nak. Bingo dan Nomi tidak takut lagi dan mereka berdua berdoa. Tuhan Yesus, tolong Pak Gregorio. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan tangan Pak Gregorio. Apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus tolong dan tangan Pak Gregorio bisa lemas lagi, bisa diturunkan lagi. Dan Pak Gregorio yang tadinya bengis, dia berkata begini, terima kasih nak Bingo, terima kasih nak Nomi. Iya Pak, Tuhan memberkati Bapak. Tibalah hari yang ketiga anak-anak. KKR itu kembali diadakan di tenda yang besar di lapangan desa. Ternyata tendanya full house, penuh semua. Hampir semua penduduk desa datang semua sampai luber ke lapangan. Dan Pak Gregorio si dukun yang sudah ditolong Tuhan itu justru paling semangat, dia duduk paling depan, datang paling awal. Ayo siapa yang sering terlambat datang kebaktian? Pak Gregorio datang paling awal dan firman Tuhan diberitakan. Pak Gregorio bertobat, menerima Tuhan Yesus. Banyak sekali penduduk-penduduk juga menerima Tuhan Yesus dan mereka minta dibaptis, mereka bertobat. Tepuk tangan anak-anak untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalian juga jangan takut anak-anak. Tuhan akan jadikan kalian generasi perkasa oleh karena firman Tuhan dan oleh karena Roh Kudus ada di dalam hati kalian, tinggal di dalam hati kalian. Mari kita belajar dan membaca ayat mas kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Ucapkan bersama-sama ayat ini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Satu kali lagi anak-anak ucapkan. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati kalian semua. Maju terus generasi perkasa dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik semuanya yang ada di Indonesia, baik yang di luar Indonesia, gimana? Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ada yang mendengar atau ada yang main-main?
Atau ada yang sambil berlari-lari enggak? Oh enggak, semuanya sudah mendengar. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, maka roh yang ada pada kita lebih dahsyat daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, kami dari Sumatera Barat akan bermain dengan adik-adik. Saya perkenalkan ya, teman kita yang pertama yaitu Amanda, kedua Kevin, ketiga Keja. Nah, kita akan bermain dengan 3 benda. Yang pertama adalah burung merpati. Burung merpati ini adalah lambang Roh Kudus loh. Ada yang tahu kalau ini burung merpati? Oh, semua tahu. Ini adalah lambang Roh Kudus, di mana burung yang tulus dan burung yang setia. Ini akan dipegang oleh Kevin ya. Ini Kevin. Yang kedua, kita pakai Alkitab. Ayo, siapa yang suka baca Alkitab? Pasti semua suka bukan? Karena Alkitab adalah suara Tuhan. I love my Bible. Dan ini akan dipegang oleh Keja. Nah, yang ketiga, kita pakai alatnya gitar. Gitar ini untuk apa ya? Ayo, teman-teman tahu untuk apa? Ya, pasti untuk memuji Tuhan. Ketika kita sedih, ketika kita ditinggal oleh mama, kita bisa nyanyi memuji Tuhan, ya. Dan ini dipakai oleh Amanda. Oke, adik-adik, kita kan generasi perkasa nih, ya kan? Kalau generasi perkasa itu adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Generasi perkasa di dalam iman. Jadi, generasi perkasa, saya bilang sama anak-anak ini semua, mereka akan ada jawaban loh. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah generasi perkasa Suka membaca firman dan suka berdoa. Generasi perkasa Suka memuji Tuhan. generasi perkasa. Selalu dipenuhi Roh Kudus. Nah, adik-adik, teman-teman sudah praktekkan bukan? Orang yang suka berdoa dan baca Alkitab, orang yang suka memuji Tuhan, dan orang yang suka menyenangkan hati Tuhan, itu akan dipenuhi oleh Roh Kudus, akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi adik-adik, kita adalah generasi perkasa dalam iman yang selalu dipimpin, yang selalu dituntun, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Siapa kita? Generasi perkasa. Sekali lagi, siapa kita? Generasi perkasa. Oke adik-adik, sampai jumpa. Iya adik-adik, kita akan akhiri ya ibadah kita hari ini. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Semua kita memuji Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari semua puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Katakan tutup mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati seluruh anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadikan mereka generasi perkasa dalam iman, jadi berkat buat semua orang, terutama buat orang tua. Diberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Memberkati Bapak Presiden kami, gubernur-gubernur, bahkan bupati-bupati, camat-camat, wali kota, semuanya sampai RT diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan memulihkan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.